rencana itu. Tapi untuk bisa membuat model tahun rencana, kita harus membuat model tahun dasar dulu. Nah, yang ini sudah diselesaikan ya. Jadi TGMS-nya sudah dihitung, TD-nya trip distribution sudah dihitung, traffic assignment sudah dihitung, kemudian divalidasi sudah bagus semua. Jadi trip distribution kita sudah untuk tahun dasar, trip distribution untuk dasar sudah selesai dikerjakan. Nah, kalau sudah selesai dikerjakan, maka trip distribution ini kita kembangkan untuk tahun rencana. Kita kembangkan. Tahun rencana nanti jumlah populasinya sudah tidak sama, jumlah kendaraan sudah tidak sama, sehingga trip distribution-nya menjadi tidak sama. Ini dikembangkan untuk tahun rencana. Setelah trip distribution untuk tahun rencana selesai dihitung, terus di-assign lagi, di traffic assignment lagi, menjadi ruas-ruas jalan untuk tahun rencana. Ruas jalan tanpa proyek dan ruas jalan dengan proyek. Nah, kedua ini kemudian dibandingkan kinerjanya. Oke, jelas ya. Jadi dari PR kemarin, saudara-saudara sekalian itu sudah menyelesaikan trip distribution untuk tahun dasar. Sekarang kita kembangkan trip distribution tahun dasar ini menjadi trip distribution untuk tahun rencana, untuk sekian tahun ke depan. Oke, caranya bagaimana? Ini misalnya nih, ini misalnya ya. Misalnya dulunya kita punya jaringan jalan yang seperti ini. Nah, kemudian 5 tahun lagi kita akan membuat jalan baru. Terus ada pertanyaan, lebih baik jalannya begini atau jalannya begini. Nah, sekarang kita uji ini. Ini pada tahun dasar sudah selesai dihitung trip distribution-nya. Berarti trip distribution itu harus diproyeksikan untuk 5 tahun lagi. Caranya bagaimana memproyeksikan untuk 5 tahun lagi? Itu dengan model yang kita namakan model growth factor, model faktor pertumbuhan. Cara menghitungnya banyak variasinya, tapi sekarang saya ajari dulu yang paling mudah. Yang paling mudah adalah model perhitungan uniform growth factor. Semua dikalikan dengan angka yang sama. Ya. Jadi TIJ yang baru itu sama dengan growth factor dikalikan TIJ lama. Ini TIJ lamanya ini begini, dari perhitungan-perhitungan yang kemarin itu begini. Terus dikalikan growth factornya berapa? 1,6. Nah, semua angka-angka ini, semua angka-angka di dalam sel ini kita kalikan 1,6. Jadinya ini. Kalau sudah kita kalikan 1,6, terus dijumlahkan ke kanan menjadi bangkitan persona, bangkitan perjalanan persona, dijumlahkan ke bawah menjadi tarikan persona. Ini hasilnya. Oke, tapi ini masih tidak bagus ini. Masa ada perjalanan 4,48,2. 43,2, tidak ada perjalanan koma-koma. Perjalanan itu yang angkanya bulat. Jadi hasil ini harus dibulatkan dulu. Hasilnya begini. Ini dibulatkan. Dibulatkan biasa ya. Kalau 43,2 dibulatkan menjadi 43. 124,8 kalau dibulatkan menjadi 125. Terus 5,28 ini kalau dibulatkan ya menjadi 53 dan seterusnya. Jadi tidak dibulatkan ke atas, tidak dibulatkan ke bawah, tapi tergantung. Kalau dia di atas 0,5 ya dibulatkan ke atas. Kalau dia di bawah 0,5 ya dibulatkan ke bawah. Ini semua bisa dihitung pakai Excel cepat. Setelah ini dibulatkan, jadinya ini, terus dihitung lagi kan ke kanan, menjadi bangkitan perjalanan, BP, bangkitan perjalanan, dan ke bawah menjadi TP, tarikan perjalanan. Kalau sudah selesai,
sudah selesai kita punya matriks asal tujuan, matriks perjalanan, matriks trip distribution, dalam bahasa Inggris disebut OD matrix, origin and destination matrix, ini matriksnya. Selesai, tinggal di si matriks ini tinggal disebar ke ruas-ruas jalan. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Saya coba tanya nih. Anggit, ada pertanyaan tidak Anggit? Mana Anggit? Anggit kok enggak nyaut? Email, mana email? Kok enggak nyaut email? Email dari Pangkalan. Ya. Yang saya terangkan ini sudah jelas atau belum? Ya. Untuk saat ini udah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Saya ulangi sekali lagi. Ini penting nih soalnya. Jadi tadi dari model tahun dasar kita harus proyeksikan, kita tumbuhkan untuk model tahun rencana. Cara menumbuhkannya bagaimana? Dikalikan dua faktor, dikalikan faktor pertumbuhan, gampang ya. Jadi ini model tahun dasarnya, trade distribution tahun dasar, kita kalikan dengan suatu growth faktor sekian, nanti di PR dikerjakan ya. Growth faktornya terserah mau pakai angka berapa, pakai angka 2, 3, 4 terserah, pakai 1,7 berapa tuh. Dikalikan growth faktor, jadi tiap-tiap sel yang di sini ini, yang biru ini, kita kalikan ini, jadinya ini. Selalu kalau sudah kita membentuk ini, data tujuan ini, jumlah kanan selalu jumlahkan ke bawah, ke bawah. Jadi, tapi karena faktor pengalinya ini pakai koma-koma, maka matriks asal tujuan yang di tengah ini, bahasa Inggrisnya origin and destination matrix yang di bawah ini, yang biru ini, atau strip distribution matrix yang ini, itu pakai koma-koma. Tidak boleh pakai koma-koma karena perjalanan itu tidak pernah ada komanya. Perjalanan ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kita bulatkan jadi ini. Sudah? Jelas ya? Email dari Pangkalan. Elma tadi kemana tadi? Barusan bicara dengan saya sudah hilang. Elma? Ya, Bapak. Nah, sekarang ada Elma. Elma bisa menangkap yang saya jelaskan tidak? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa ya. Oke. Nanti, Ya, nanti PR-nya dilanjutkan lagi ya. PR-nya dilanjutkan dengan faktor pertumbuhan. Sudah. Nah, sekarang kalau sudah matriksnya sudah tahu kita, ini loh, matriks untuk tahun rencana untuk 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ini sudah ketahuan ini. Nah, sekarang matriks rencana ini harus kita sebar. Kita bebankan kepada ruas-ruas jalan, atau kita afektasikan kepada ruas-ruas jalan, atau kita assign ke ruas-ruas jalan. Nah, assign-nya itu ada 2, tanpa proyek dan dengan proyek. Dengan proyek juga ada 2, ada proyek 1 dan proyek 2. Sekarang kita assign ke kondisi jaringan jalan tanpa proyek. Kondisi jaringan jalan tanpa proyek itu kan ini ya, aslinya begini. Proyek 1-nya itu kita bikin jalan begini, proyek 2-nya kita bikin jalan begini. Kita assign dulu ke yang tanpa proyek, yang tidak ada jalan baru, supaya kita bisa bandingkan kalau tanpa jalan baru bagaimana, kalau dengan jalan baru bagaimana. Nah, ini tanpa jalan baru, jadi nomor 1 kita cari dulu rute terpendeknya mana. Kita hitung, di sini dihitung, rute terpendeknya ketahuan ini. Mana tadi? Oh, ngikuti yang dulu ya.
terpendeknya semua sudah tahu. Dari 1 ke 2 itu lewat 12, dari 2 ke 1 lewat 21, dari 4 ke 1 itu lewat 2 jalur, lewat 4-3 dulu, baru 3-1, dan seterusnya. Nah, matriks yang baru ini kita assign. Matriks yang baru ini kita masukkan ke dalam ruas-ruas jalan. Jadi matriks yang baru-baru ini kita masukkan di sini, di volume ini. Ini 12 ada berapa? 12 ada 18. Kita masukkan di sini 18. 21 ada berapa? 2 ke 1 ada 56. Tulis 56. Dan seterusnya. Jadi sel-sel yang ada di sini kita tuliskan ke sini. Yang tidak tertuliskan itu yang sel diagonal. Memang tidak dituliskan karena dia kan dari 1 ke 1. Dia lewat jalan-jalan di dalam situ, tidak dimodelkan. Ya, terus volume ini kita masukkan ke ruas-ruas jalan. Nomor 1, 2 ada 18, maka dimasukkan ke ruas 1, 2. Tapi kalau dari 1 ke 4 itu lewat 34, dari 1 ke 4 itu lewat 13, kemudian 34. Jadi dimasukkan ke 2 ruas. Dari 4 ke 1 ada 125 perjalanan. Itu masuk ke 43 dan 31. Masukkan ke 2. Yang lainnya semua 1-1. Terus bisa dijumlahkan ke bawah. Semua dijumlahkan ke bawah ini. Jumlahkan ke bawah. Berarti lalu lintas dari 1 ke 2, di ruas 1, 2 itu jumlahnya 150. Lalu lintas dari ruas ke 1 itu jumlahnya 72. Lalu lintas dari 3 ke 4 itu jumlahnya 43. Lalu lintas dari 4 ke 3 jumlahnya 250 dan seterusnya. Kalau sudah, kita bisa hitung ini. Lalu lintas habis perhitungan bisa kita petakan begini. Terus sekarang kita bisa hitung kinerjanya. Ini adalah arus lalu lintas yang seperti tadi itu yang sudah dihitung. Ini panjang ruas dipasang di sini. Terus volume lalu lintas dikalikan panjang ruas menjadi kinerja per ruas. Kalau kinerja per ruas ini ditambah-tambahkan menjadi 7.243, ini kinerja jaringan. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak dulu nih? Rahul, ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Bisa mengerti? Sudah dikerjakan begini-begini nih ya? Sudah pernah mengerjakan? Sudah sampai yang ini, Pak. Kalau nggak salah. Apa? Kinerja sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Tidak saya tuangkan lagi ya. Saya bikin surat sekarang. Oke. Sekarang kita hitung untuk proyek 1. Proyek 1-nya itu seperti ini. Jalannya begini. Berarti rute terpendeknya berubah. Rute terpendeknya menjadi ini, rute terpendeknya dihitung-hitung menjadi begini nih. 1 ke 4 itu dulunya lewat 1 ke 3 dulu, dari 3 baru ke 4. Tapi dengan 1 ke 4 ini langsung dari 1 ke 4. Di mana? 1 4. 1 4 itu rute terpendeknya 1 4, tidak lewat 1 3 4. 17. Jadi rutenya berubah. Rutenya berubah, ini rutenya berubah. Terus kita masukkan ini matriksnya, ini kita masukkan ke sini, kita assign ya. Jadi matriks ini kita assign atau kita bebankan kepada ruas jalan atau kita afektasi kepada ruas jalan. Ini kita bebankan ke ruas jalan. Hasilnya seperti ini. 12 tetap, 21 tetap, 14 berubah. 14 dulunya lewat 13 terus ke 34, dulunya 13 dan dilanjutkan ke 34. Tapi sekarang tidak, 14 langsung, jadi masuk ke sini langsung. Dan seterusnya. Jadinya begini nih, volume lalu lintas di ruas-ruas jalan. Ini ya. Jadinya ketambahan nih, 14 ini menjadi ada 3. 314, terus 41 mana?